Kalau apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Nah, kita sedang membahas tentang bagaimana Daud mengalami pergumulan menghadapi Saul yang cemburu dengan kepemimpinan Daud. Yang tadinya Saul sangat menyenangi Daud, tapi belakangan dia sangat cemburu dan ingin menghancurkan kehidupan Daud. Nah, di Mazmur 27 atau 1 Samuel 15, 1 Samuel 16, 1 Samuel 17 kita bisa membacanya di perjanjian lama ini, dan itu bisa mengaplikasi dalam kehidupan kita di umat perjanjian baru ini, kita yang sudah percaya Tuhan Yesus sebagai kota benteng perlindungan kita. Dikatakan di dalam Mazmur 27 ayat 1b, Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus takut. Itu dia. Kita sudah membahas tentang Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sekarang dia adalah benteng hidup kita. Nah, dalam Mazmur 27 ayat 4, Daud hanya minta satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang aku ingini, diam di rumah Tuhan. Karena kalau dia berada dalam kerajaannya, pasti dia diserang sama musuh-musuhnya. Tapi kalau dalam rumah Tuhan, sekalipun dia sedang memerintah, dia tetap punya waktu dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan itu sangat dibutuhkan. Hadiratnya luar biasa. Jadi Daud sangat membutuhkan kehadiran Tuhan. Pada ayat yang keempat itu. Dan ayat yang ke-8, Daud mengikuti firman Tuhan dan mencari wajahnya. Dan Tuhan bilang, carilah wajahmu, maka aku akan cari wajahmu Tuhan. Tuhan harus begitu. Tuhan memerintah semua orang percaya untuk selalu mencari wajah Tuhan. Dan ayat yang ke-10, Tuhan tidak akan meninggalkan orang percaya. Ayat 9 dan ayat ke-10 dikatakan di sini bahwa janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Jangan Tuhan menyembunyikan wajahnya dari aku. Artinya menyembunyikan Tuhan punya keselamatan itu, punya firman-Nya terhadap aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Segitu keyakinan Daud akan Tuhan. Dan ayat 13 dan 14 penutup dari Mazmur 27 ini, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, selalu percayakan Tuhan. Nantikan Tuhan. Dia pasti akan menolong kita. Situ shalom. Iya, benteng dan kubu pertahanan kita dalam bahasa Ibrani itu adalah medsat atau medsota. Merupakan suatu menara atau bangunan yang didirikan untuk tujuan pertahanan. Misalnya Yesaya 33 ayat 15-16. Ya, yang kedua, itu yang pertama tadi. Yang kedua, keyakinan bangsa Israel atau bisa juga keyakinan orang percaya, Allah sering disebut benteng kita atau kubu pertahanan kita. Mazmur 18 ayat 3. Ketika Tuhan telah menolong Daud dari tangan Saul, Mazmur 18 ayat 1 berbicara tentang pelepasan. Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa bagi orang percaya, bukan hanya bagi Daud. Buat kita yang percaya sekarang ini pun Tuhan akan menolong kita. Mazmur 18 ayat 1. Contoh lain kita bisa lihat Nehemia membangun Yerusalem dengan suatu tembok yang kokoh, layaknya pada zaman Alkitab itu kota-kota atau benteng-benteng. Sama artinya, kalau orang bangun kota dia harus punya benteng yang kokoh. Disebut juga kota berkubu atau kota bertembok kokoh, sehingga dapat dibedakan dari desa-desa yang tidak bertembok. Itulah Nehemia. Dan yang keempat, luas kota Yerusalem pada zaman Daud dan Megido 4,5 sampai 5,3 hektar luasnya. Luas kota orang Kanaan 18 hektar. Luas ibu kota Mesir, Asyur, Babel, Persia, Roma luar biasa luasnya, juga dengan kota-kota pada umumnya. Yang kelima, tembok kota lebarnya rata-rata 3 meter, tapi dasar atau fondasinya bisa 2 kali lipat. Tembok ganda tingginya rata-rata 1,5 meter. Tembok tunggal tingginya
6 sampai 9 meter. Demikian gambaran umat perjanjian lama mempertahankan diri dari serangan musuh. Nah, bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus di perjanjian baru, Yesus adalah kota benteng kita. Sampai sekarang masih melindungi, masih menjaga, dan masih membela kehidupan orang percaya. Jangan berharap pada apapun juga. Uangkah, kepintaran kita kah, punya harta apa, tidak bisa melindungi kita. Hanya Tuhan Yesus yang dapat melindungi dan membela kita. Haleluya, percayalah terus pada Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku.